Salam saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Bukan suatu kebetulan saudara mendengarkan renungan firman Tuhan malam ini, tetapi kiranya Allah memakai renungan ini untuk berbicara secara pribadi kepada setiap orang yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekarang mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu malam hari ini mengucap syukur buat penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami juga berterima kasih karena tangan-Mu melindungi dan menopang kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Ya Bapa, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Kami berdoa agar Engkau menyingkirkan setiap penghalang yang akan menghalangi kami dari kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengerti apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan malam ini akan kita baca dari Yesaya 35 ayat 3-4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Di dalam hidup kita, terkadang kita mengalami ada saat-saat di mana kita merasa lelah karena mengalami banyak hal yang berat dalam hidup kita. Apabila ini terjadi, maka Nabi Yesaya memberikan nasihat yang bijaksana agar kita selalu menerima kekuatan Allah yang akan memulihkan kita. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, Nabi Yesaya menyebutkan 3 anggota tubuh, yaitu tangan, lutut, dan hati. Mari kita lihat yang pertama, yaitu tangan. Tangan merupakan gambaran tentang pujian dan penyembahan kepada Allah. Banyak orang merasa sungkan untuk mengangkat tangan dalam pujian penyembahan kepada Allah, tetapi firman Tuhan mencatat tentang tangan-tangan yang diangkat sebagai pujian dan penyembahan kepada Allah. Mari kita baca beberapa ayat di antaranya. Nehemia 8 ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mazmur 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Tangan yang terangkat ke atas adalah salah satu ekspresi pujian penyembahan yang disukai Allah dan dilakukan sebagai bagian dari ibadah. Anggota tubuh yang kedua yaitu lutut. Lutut merupakan gambaran tentang berdoa dalam kerendahan hati. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 54, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Berdoa dan berlutut berarti menghormati dan meninggikan Allah sebagai yang maha kuasa dan maha kudus. Kita menghormati Allah sebagai pribadi yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Anggota tubuh yang ketiga yaitu hati. Hati merupakan bagian tubuh yang paling penting karena hati bisa mengarahkan langkah hidup kita. Hati yang benar akan mengarahkan kita kepada Allah, tetapi hati yang jahat akan menjauhkan kita dari Allah. Hati begitu penting sehingga kita harus terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan
Karena dari situlah terpancar kehidupan seperti yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23. Cara kita agar bisa menjaga hati kita adalah dengan membaca firman Tuhan terus-menerus seperti yang diperintahkan Allah dalam Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita akan menjadi kekuatan Allah yang akan memulihkan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, hendaklah kita terus-menerus melakukan pujian penyembahan, berdoa, dan membaca firman Tuhan setiap hari agar kita bisa menerima kekuatan dari Allah yang akan memulihkan kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini Allah memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan makanan dan minuman rohani bagi setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Engkau selalu ada bagi kami, dan di saat kami mencari-Mu, kami pasti menemukan-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu mengasihi kami dan setia atas janji-janji-Mu. Bapa, malam hari ini kami sudah mendengarkan pengajaran firman-Mu mengenai pujian penyembahan, doa dan membaca firman. Kami berdoa memohon Engkau memateraikan semua benih firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman itu senantiasa tertanam dengan kuat dan bertumbuh menghasilkan buah-buah yang melimpah. Kami berdoa menyerahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah perlindungan dan damai sejahtera-Mu yang melimpah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga di sepanjang malam ini kami bisa tertidur dengan tenang. Berikanlah kesehatan pada tubuh kami dan urapilah kami dengan kekuatan yang baru saat kami bangun tidur besok pagi. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami bagi Indonesia. Kami percaya situasi aman yang terjadi sampai saat ini adalah karena campur tangan-Mu bagi negeri kami. Ya Bapa, kami berdoa memohon Engkau terus melindungi dan menopang negeri ini. Berikanlah damai sejahtera-Mu dan berkat-berkat yang terbaik bagi Indonesia. Berkatilah para pemimpin negeri ini dalam rasa takut hormat akan Engkau, sehingga mereka bisa memimpin negeri ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.